Itu tadi ya Bang Ika ya. Ya, saling serang. Serangan, tapi serangan dari Iran cukup menggentarkan Israel. Israel, cukup Kali ini, menggentarkan ya. Israel. Beberapa rekamannya juga ada. Kalau kemarin-kemarin agak tertutupi, ya kan? Rekaman-rekaman yang serangan Iran masuk ke Israel itu informasinya tertutupi. Nah, sekarang udah informasinya mulai tertutupi ini kayaknya menjadi strategi perang baru kayaknya ya. ya, itu mungkin kalau di dulunya mungkin cyber ya. Iya, Jadi secara ini loh, konvensional, kemudian di kami nggak ada kerusakan, makanya ya udah nggak ada pemberitaan kerusakan, jadi seolah-olah sana tuh nyerangnya percuma gitu aja kan. iya, betul. Jadi ada bahasanya kalau ini harus analis militer ini yang Iya, kita kayaknya memang harus bertanya ke analis. kita langsung ke Bu Susaning Tias ya. Ya. Bu Baik, siap. Bu Nuning, selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita lagi bahas perang Iran, Ibu. Yang kemarin Ya, Ibu sempat baik. mengatakan perang ini adalah perang hibrida, Bu. Maksudnya apa sih, Bu? Apakah dengan menyembunyikan Ya. informasi itu menjadi bagian dari perang hibrida itu, Mbak Nuning? Ya, kalau kita lihat ya perkembangannya ini perang hibrida di mana memiliki elemen asimetrik yang kuat gitu. Yaitu perang yang menggabungkan teknik perang konvensional. Perang konvensional itu kan yang dengan misil, dengan rudal dan lain sebagainya begitu ya. Dan perang informasi untuk mengalahkan musuhnya. Jadi perang ini tuh menggabungkan konfrontasi militer konvensional yang langsung, penggunaan proksi, perang cyber, bahkan juga sabotase ya. Jadi dalam perang hibrida juga ada suatu aktivitas yang nampak sekali, jadi merupakan perang kognitif. Tadi yang disebutkan bahwa terkesan percuma begitu ya, serangan-serangannya itu sebenarnya ada di situ suatu upaya untuk menutupi kehancuran yang sebenarnya mungkin ada begitu. Nah, kita juga harus melihat gak usah jauh-jauh lah ke Amerika atau ke Iran. Media sosial kita aja itu kan aneka ragam pendapat terkait dengan perang ini, bahkan ada imbuhan terkait agama dan lain sebagainya. Ini kan perang kan bisa saja berdasarkan kebutuhan antar pihak terkait dengan dagang dan dengan politik, serta juga kebutuhan agar alutsistanya itu juga digunakan. Kalau tidak kan perusahaan yang memproduksi bisa bangkrut dong. Gitu. Ini kan tipis bedanya. Jadi memang kalau kita hanya melihat besaran-besaran alutsista ya, itu mungkin tidak akan menyeluruh. Nah, sekarang begini aja, dengan perang kognitif ya, lalu di situ muncul satu keputusan di mana Selat Hormuz kan ditutup. Ya, betul. Nah, kalau hanya perang itu perang menggunakan metode konvensional, ya tentunya nggak kepikiran bahwa Selat Hormuz itu ditutup akan berakibat bagi naiknya harga minyak dunia. Iya, dan lain sebagainya begitu. Jadi menurut pandangan saya ini kenapa juga serangan-serangan itu dilakukan ke Suriah, ya ke Lebanon kemarin ya. Terus itu saya yakin adalah seperti yang tadi dibilang Mas Ika atau siapa yang tadi bilang itu adalah cyber. Itu bisa saja cyber gitu. Nah, cyber itu adalah termasuk perang kognitif, perang informasi gitu. Jadi yang kemarin disebut bahwa Israel itu memang menutupi kerusakan-kerusakan yang terjadi di sana itu memang bagian dari sabotase informasi juga ya Bu ya di sana ya? Oh, Israel kan biasa itu melakukan jago hal ya itu, soal Mas. itu ya? Iya, sudah terlatih lah itu. Ada sekolahnya sendiri kan. Jadi supaya dalam pemetaan, ini yang paling penting dalam dunia intelijen adalah
bagaimana kita mewaspadai desepsi-desepsi yang dilakukan di Iran. Nah, ini kan pasti sudah jauh-jauh hari agen-agen Israel maupun Amerika melakukan desepsi di sana di Iran, sehingga terbunuh ya, tewas Khamenei ya. Kalau misalnya intelijennya kuat, lalu bisa menangkap cepat ada yang melakukan desepsi, itu tak akan terjadi begitu. Karena desepsi ini begini aja, desepsi itu gampangnya ya. Gampangnya itu saya misalnya namanya Susaning Tias. Lalu kalau panggilan sehari-hari misalnya Nuning. Tapi dengan desepsi saya bisa pakai Ike. Gitu. Dan jabatan saya bisa aja dibikin apa begitu. Bisa jadi pedagang sayur atau apa dan lain sebagainya begitu. Nah, ini kalau kita lihat hati-hati ya, terjadinya serangan ini itu kan bisa dibilang Iran itu agak kecolongan. Ya. Jadi awal gitu ya, Mbak Nuning ya. Yang sampai pemimpin tertinggi mereka terbunuh itu ya, Bu ya? Khamenei ya? Iya. Tapi ini jadi pelajaran tentunya ya. Gitu, tentunya jadi pelajaran berat nih buat Iran. Dan apalagi sekarang mohon izin, apalagi sekarang kan yang jadi pimpinan itu putranya dari Khamenei sendiri kan. Khamenei digantikan Khamenei. Nah, kemarin Khamenei itu melakukan kepemimpinan tanpa ada tambahan dendam. Mungkin ya, dendamnya modelnya beda. Tapi yang ini, ayahnya meninggal, ini bisa lebih kenceng lagi nanti. Dan yang bahaya, Iran adalah melakukan perang berlarut. Kalau Amerika melakukan itu military rapid war, gitu. Military rapid victory war, gitu. Jadi mereka dengan intensi tinggi ya, Amerika maupun Israel itu intensinya tinggi. Nah, sementara Iran mau bikin capek, mau bikin kesel, lawan aja gitu. Nah, itu dia lakukan juga. Dan yang bahkan namanya perang kognitif gitu. Kemarin Iran kan juga sempat nantangin tuh, kalau mau 6 bulan silahkan, kita juga berani kok 6 bulan gitu kan. Nah, terus betul, Mas. Bahkan kemarin ancaman ancamannya dari juru bicara militer Iran pun, kalau siap untuk perang panjang ya harus bersiap dengan harga minyak dunia yang akan tembus mencapai $200 per barrel. Gimana menurut Ibu? Iya, itu yang mereka harapkan. Iya. Jadi ada gertakan juga dari Iran ini ya, berarti ya? Bukan hanya gertakan, tapi lebih kepada ancaman ya, lebih. Pemimpin yang baru ini, putranya Khamenei juga, apa namanya, siapa? Mojtaba Khamenei. Iya, itu harus memiliki kewaspadaan dan terhadap hal-hal yang bisa saja terjadi di dalam langkah-langkah intelijen musuh gitu di sana. Termasuk desepsi itu tadi, Bu ya? Desepsi. Nah, problemnya intelijen yang bukan dikirim ya, sebenarnya ada orang yang bekerja bagi Amerika maupun Israel, tapi orang Iran gitu. Jadi kan rancu, mana nih yang orang asing, kan belum tentu yang namanya intelijen asing itu adalah orang asing atau orang yang berasal dari musuh, tapi orang dalam juga bisa begitu loh. Ini kan pasca Perang Dunia II ya, hal begini kan sudah biasa ya. Ya. Nah, kalau kita lihat begini, Mbak Nuning, Iran itu kan selalu mengancam di awal dengan melakukan tekanan ekonomi dengan menutup Selat Hormuz. Kemudian dengan mengancam balik, Amerika akan melakukan invasi darat, Iran juga menantang. Oke, kalau mau perang panjang kami juga siap. Long war kami juga siap. Harga minyak akan naik. Apakah strategi ini digunakan Iran untuk melibatkan negara-negara lain atau hanya sekedar mengancam musuh-musuhnya, Israel dan Amerika? Bisa dua belah pihak ya, bisa hanya untuk kepentingan Iran aja. Tetapi saya nggak yakin itu. Pasti akan mengajak kroni-kroninya ya untuk serta-merta membuat
pihak Amerika maupun Israel juga tidak mendapatkan kemudahan lagi untuk memberikan serangan-serangan itu. Tapi begini ya, ini terlepas dari perangnya sendiri. Yang namanya, kalau kita bicara alutsista, yang namanya alutsista itu di negara manapun yang memproduksikan kebanyakan pihak private, swasta. Nah, kita harus waspadai juga, termasuk di Indonesia nih, harus waspadai juga apakah ada pengaruh-pengaruh secara psikologis agar antar pihak ya itu melakukan saling serang. Misalnya pihak Amerika kan itu ada ya, yang saya tahu tuh kan ada kurang lebih ada 5 perusahaan alutsista besar di sana ya. Tidak usah saya sebut, pasti kalayak sudah tahu lah. Nah itu pasti mereka kalau misalnya negara ini damai kan bangkrut. Iya. Nggak ada barang terjual ya nanti ya. Nggak dapat untung apa-apa. Iya. Nah ini yang kita juga harus pikirin ya, bahwa di Indonesia juga harus hati-hati gitu. Jangan sampai dengan adanya post-truth berkembang lalu perang hibrida ya, perang asimetrik yang menggunakan perang informasi, perang cyber, itu kita percaya aja. Nah, problemnya literasi di negara kita itu kan sangat rendah. Betul. Jadi kadangkala apa yang ditangkap di layar media sosial atau TV itu dianggap suatu informasi yang sudah dijamin kebenarannya. Padahal kan belum tentu. Ini sekarang eranya era post-truth. Iya. Yang jangan-jangan di belakang ada yang ngomporin ya. Berulang-ulang, jadi dianggap benar. Gitu. Di belakang dikomporin, biar perangnya berlarut-larut, senjatanya kepake, ya kan? Senjata dibutuhkan terus. Gitu. Nah, kalau ini sih saya sederhana aja mikirnya begitu. Nah, biar perang ini nggak berlarut-larut harus bagaimana nih Bu? Negara-negara yang terlibat ini? Keterlibatan PBB itu sangat vital ya, sangat diharapkan. Tapi ini sepertinya PBB kan kayak dikerdilkan ya Bu ya dalam posisi sekarang ini ya. Perannya. Iya, lagi pula kemarin ini ketika Israel dan Amerika itu menyerang Iran kan juga rupanya tidak ada komunikasi yang cukup gencar ya antara PBB dan pihak kedua negara tersebut ya. Jadi memang seharusnya PBB harus cukup keras dalam hal melihat hal ini. Kalau tidak nanti kerugiannya ada di mana-mana ya. Bukan hanya kenaikan bahan bakar, minyak dan lain sebagainya ya, tetapi efeknya kan kalau naik nih bahan bakar ya, itu kan bisa bahan pangan, sandang dan lain sebagainya juga terkena imbas. Ekonomi global sangat terdampak besar ya Mbak Nuning ya? Sangat terdampak besar. Tapi dalam hal ini ya, kalau kita mau bicara nih, dimasukkan dengan kondisi di Indonesia, ya saya tidak ingin mencampuri masuknya Pak Prabowo pemerintah ini ke BOP ya. Tetapi kita tetap jangan kehilangan marwah politik bebas aktif kita, gitu. Karena kalau kita kehilangan marwah, kita manut salah satu pihak, ya, tidak lalu kemudian membuat satu penekanan agar kita itu damai, dunia itu damai, nanti akan terlihat bahwa mungkin orang akan menganggap kita sudah tidak politik bebas aktif lagi. Menganggap kita berpihak jadinya ya Bu ya? Tapi dengan masuknya kita sebagai anggota Board of Peace ini, BOP ini kan semakin masyarakat semakin skeptis, seolah-olah menunjukkan bahwa posisi kita semakin lemah, menghilangkan posisi netral Indonesia yang tadinya politik bebas aktif itu, Mbak Nuning. Sekarang kayak agak keseret gitu ya? Agak keseret jadinya, ke bawah gitu. Iya, karena di situ kan yang punya gagasan untuk mendirikan BOP kan Amerika, Presiden Donald Trump. Tetapi kalau kita pahami lebih lanjut, memang kita jangan
sangkut pautkan dulu nih serta-merta antara keterlibatan di BOP dengan adanya perang ini gitu. Jadi memang hal ini agak sedikit rancu ya di dalam hal penguraian masalah ini gitu. Ya yang penting Indonesia tetap pada pendirian membela Palestina, lalu kemudian juga memiliki pendirian bahwa kita itu politiknya tuh politik bebas aktif gitu. Kita tidak mau ditekan oleh siapapun. Seperti tadi saya baca katanya Presiden Donald Trump menekan agar kapal perang Iran tidak boleh lewat perairan Indonesia. Nah itu harus dibahas untung ruginya, lalu kemudian dampak secara internasional, baik secara politik, baik secara geopolitik, maupun juga terhadap ekonomi kita sendiri gitu, selain ke ekonomi dunia gitu. Ini kan tarik menarik yang luar biasa ya. Jadinya